Semua momen seru dan tak terlupakan di mana kita bisa belajar, saling mendukung, dan tentunya have fun bareng. Kegiatan interaktif yang bikin kita berpikir, tantangan seru yang bikin kita makin dekat. Wait Nice Day bukan cuma soal kesenangan, tapi juga bagaimana kita semua bisa tumbuh bersama. Dan kita lanjut ke sesi keempat karena ini beneran obrolan yang tidak terasa ya, panjang banget obrolan kita. Sesi keempat ini sebenarnya menyinggung, mengutip kesehatan mental dari Eki gitu ya. Kesehatan mental pada anak masa kini gitu kan, sangat kompleks karena tsunami informasi gitu. Jadi lagi-lagi di sini yang menjadi bahan obrolan kita, pertanyaannya adalah bagaimana peran orang tua dalam menjaga kesehatan mental anak. Nah, ini saya pengen lempar ke forum dulu sebelum ke yang kedua. Kira-kira saya akan memilih mungkin Risa atau Ade, boleh yang mau menyampaikan opini? Saya boleh ke Ade dulu mungkin ya. Halo, selamat malam Ade. Selamat malam nih, saya off cam ya dulu. Iya, nggak apa-apa Kak. Kamera mau dinyalakan? Enggak deh, off cam aja dulu ininya. Oke, off cam dulu ya. Oke, boleh tahu nggak Ade sekarang sudah punya anak atau usianya berapa? Oke, anak saya tiga udah dewasa semua nih. Ibu Ade berarti saya memanggilnya. Iya, boleh. Boleh, Iya. Ibu Ade, silakan Bu Ade. Gimana nih? Sorry, tadi saya ngikutinnya udah telat. Jadi apa nih kira-kira yang ini yang bisa saya iniin? Jadi di sesi keempat ini Bu Ade, kita berbicara kesehatan mental pada anak. Bu Ade kan kebetulan tadi cerita sudah punya anak 3 ya. Nah, bagaimana dari Bu Ade sebagai orang tua itu, ini kan kalau sekarang Gen Z itu kan apa-apa dikit-dikit mental health, butuh staycation, healing mah, aduh mah kerjaan, PR ini mah apa segala macam, dikit-dikit mental health gitu. Nah, pengen tahu nih dari Bu Ade yang kebetulan juga kalau dari informasi registrasi Bu Ade psikolog juga ya Bu Ade ya? Iya betul, sekolah anak remaja juga ya. Kita pengen berdiskusi nih dari kacamata Bu Ade nih. Kayak gimana tuh menjaga kesehatan mental anak sebagai orang tua dan sebagai psikolog juga? Oke, dari orang tua dulu kali ya. Orang tua dulu. Memang pas tadi kan saya sempat ngikutin juga ya, dan kebetulan juga kalau inget-inget saya ternyata pernah jadi penyintas juga sih waktu itu. Pernah jadi masih kecil, jadi memang struggle ya untuk jadi bisa dan akhirnya sedikit muncul ada sedikit kekhawatiran ketika mungkin anak-anak ngerasa kayak saya ada kerasa terlalu protektif sama mereka, pergaulan kadang-kadang kan baik kalau udah mulai ada dekat sama lawan jenis, wah mereka ngerasa kayak kok nggak boleh pacaran gitu kan. Memang saya jelasin juga kan bahwa kadang-kadang juga sempat khawatir juga ketika kadang-kadang pelaku-pelaku yang predator nih dari lingkungan terdekat juga kan ya biasanya. Nah jadi sedikit protektif sebenarnya saya terhadap anak-anak, tapi setelah mereka melewati masa baliknya, ya mereka kita jadiin juga tempat asal mereka tuh mau ngobrol sama saya. Jadi kan ngobrol sama kita orang tua lah, sama saya dan suami, terutama mungkin saya ya mereka yang lebih dekat. Jadi mereka tuh gini, mungkin saya agak loncat-loncat juga nih. Saya sambil nge-recall juga ya apa yang telah saya jalankan dengan 3 putra-putri saya. Jadi mereka sempat juga pulang yang besar sekarang udah usia 29 dan baru menikah. Tapi sebelum menikah itu dia cerita bahwa ketika struggle kan dia tinggal di Eropa itu mengalami yang ya sebagai laki-laki normal, bagaimana dia harus sempat juga lihat kadang-kadang ke pornografi, ke porno segala macam itu. Terus akhirnya ya kami sebagai orang tua coba ngingetin juga ya memang sih sambil perjalanan waktu jangan lupa ke agama lagi kita iniin pendekatannya. Jadi sabar memang melewati masa-masa seperti itu. Terus kemudian
Juga kepada putri saya juga ngalami, bahkan kemarin sempat belum lama kami ini kita sempat ketemu dengan orang yang masih kerabat juga, agak apa namanya kejiwaan tuh jadi kita tuh jadi korban kayak perjodohan tapi yang ternyata manipulasi fiktif gitu. Nah itu juga cukup agak terganggu, sempat shock juga anak-anak saya. Jadi bagaimana kami bonding untuk membantu mereka melintasi masa-masa seperti itu, masa-masa secara mental tidak goncang lah ya. Terus kemudian kalau kira-kira seperti itu ya mungkin. Nah satu lagi juga anak saya yang bungsu juga ngalami juga ketemu dengan di Eropa juga kebetulan ini secara manipulatif juga ada yang cewek gitu berusaha mendekati anak saya dengan segala macam cara, tapi akhirnya dibalik suatu kondisi bahwa dia sudah melakukan pelecehan gitu, bahkan sampai mau dituntut secara hukum. Wah itu perjuangan bagi kami juga untuk membantu dia melewati masa-masa sulit seperti itu sebagai orang tua ya. Terus kalau sebagai psikolog karena saya ngalami juga beberapa klien saya anak remaja yang pernah juga ngalami mungkin di usia sekolah dengan supir jemputan itu mengalami pelecehan lah. Tapi yang seperti itu kira-kira mungkin keterangannya saya agak loncat-loncat, mungkin kalau ada yang mau digali boleh deh. Silakan. Iya Bu Ade. Jadi di sini Bu Ade menunjukkan peran sebagai orang tua itu tetap care ya sama anak-anak, tetap mendengar ketika anak-anak mengalami keluhan ataupun Ibu Ade mendapatkan cerita dari anak. Peran ibu itu tetap ada ketika mereka butuh ya Bu Ade ya. Iya betul, mau dengerin deh mereka mau sebagai paling tidak mereka curhat lah gitu, kita sebagai pendengar gitu kan, dengar aktif. Oke. Nah, terus karena Bu Ade sempat menyinggung sebagai penyintas juga nih Bu Ade. Saya jadi pengen bertanya di sesi keempat, pertanyaan kedua gitu kan. Ibu pernah mengalami dan sekarang Ibu sebagai ibunya anak-anak gitu. Ada upaya nyata apa nih yang Bu Ade lakukan gitu kan untuk menghindari anak-anak di masa kecil dan pertumbuhan mereka itu jauh dari hal-hal yang kekerasan seksual itu, Bu. Terus bagaimana cara Ibu menjaga mental anak-anak gitu? Kadang-kadang kalau kita lihat di film-film kan orang yang punya masa lalu kelam itu kan kadang-kadang mengontrol emosinya atau kayak gimana itu kan unpredictable ya Bu ya, kalau dari film-film yang kita lihat kayak gitu Bu. Mungkin Ibu mau berbagi cerita bagaimana nih Ibu menjaga anak-anak Ibu nih biar tidak terpapar dengan kekerasan seksual atau apa seperti itu Bu. Iya, jadi apa yang sempat saya lakukan ketika masih kecil memang saya sebagai dan suami ya, kita komunikasi karena kan memang kadang-kadang kita kalau sama-sama bekerja full time itu waktu buat anak-anak tuh kadang-kadang kita terpaksa harus mencari pengasuh yang kita belum tahu di mana bagaimananya, tapi akhirnya memang ada sedikit pengorbanan lah, kalau dibilang pengorbanan atau perjuangan ya, ketika sebagai anak-anak masih kecil memang saya mengurangi kegiatan yang rutin yang harus saya waktu tuh harus tetap gitu ya. Jadi waktunya fleksibel. Jadi kalau anak-anak sekolah seperti itu, terus kemudian mencarikan mereka pengasuh yang benar-benar terpercaya. Kalau misal, terus kemudian juga minta mereka untuk cerita kalau kenapa di sekolah, cerita dong gitu kan, misalnya apa. Jadi ibarat katanya saya berusaha untuk selalu hadir sebagai ibu ketika anak-anak masih kecil-kecil sampai mereka udah SMP, mereka udah besar. Baru seperti itu saya mulai berkegiatan yang ibarat katanya cukup waktunya lah, mereka udah gede kan, waktunya lebih lama saya beraktivitas. Yang itu dulu yang saya lakukan, jadi mengawasi bagaimana significant others yang ada di rumah, dan kebetulan juga masih ada titip sama kakek neneknya kalau masih ada untuk bantu ngawasin. Itu yang saya lakukan sih Pak, itu Mas.
Oke, terus bagaimana ibu menjaga istilahnya kesehatan mental pada anak gitu Bu untuk dari lingkungan-lingkungan itu? Apakah ada pernah menghadapi pertanyaan yang atau cerita anak-anaknya Bu waktu masa kecil mereka, pertumbuhan mereka Bu? Hmm, sejauh sejauh perjalanan kehidupan anak-anak saya dari kecil tuh biasanya memang ada sih, mereka tuh kadang-kadang gini, baru-baru ya sempat ada kecolongan sih sebenarnya, bahwa mereka ketika ada les itu sempat temennya tuh pasang film porno. Nah, itu kadang-kadang kan mulai remaja kan kadang-kadang seperti ya mungkin ada di belakang juga ya, kita yang nggak 100% tahu kegiatan anak-anak. Tapi masih sejauh ini juga kesehatan mentalnya ya kata bonding untuk sambil cerita, sambil kalau ada kegiatan bersama kita jalan seperti apa, bahkan terakhir oh ya mungkin tapi udah dewasa sebenarnya, udah nggak terlalu ini mungkin ya, nggak terlalu signifikan banget. Pernah satu waktu saya kan di saat kami ke Eropa, pas ada parade pelangi nih, pelangi. Terus kemudian memang kebetulan kami pesan online, anak saya pesan online dan itu ternyata di red light, daerah red light. Jadi dia minta saya temenin, temenin daripada saya pergi sendiri. Saya mungkin fantasinya kemana-mana, tak saya temenin. Jadi saya temenin dia nih, anak cowok saya buat melintasi jalan, ya maksudnya daerah-daerah itu. Jadi saya berusaha supaya deket sih. Jadi memang sejauh ini anak-anak masih ya 80% lah, tapi mungkin ada juga mereka kadang-kadang dengan teman-temannya ya. Tapi sejauh ini insya Allah tidak ada yang mereka sampai nyimpang yang tertekan yang banget-banget. Bahkan mereka mau cerita, saya bilang kalaupun ada apa-apa cerita ya. Jadi seperti itu. Dan kalaupun mereka stres, akhirnya juga saya ke rekan saya juga yang lebih senior, saya arahkan, kok memang dengan orang tua, dengan kami tidak bisa ini, tidak bisa cerita, kita ke ini aja deh, misalnya ke senior saya segala macam. Mereka tetap bisa Oh, seperti itu. oke. Saya terbuka juga kok untuk misalnya sebagai orang tua kan nggak sempurna ya. Tadi Iya, saya dengar betul, juga betul. Mas Eki juga cerita bahwa ada orang tua kan yang nggak bisa apa namanya apa respon kita mungkin shock, membuat shock anak-anak gitu, jadi nggak mau cerita gitu aja Mas. Oke, siap Bu Ade. Intinya Ibu Ade tetap menerapkan komunikasi terbuka ya, dua arah juga ya kepada anak-anak ya Bu ya. Betul. Oke, ada pertanyaan dari Nicers kita, dari Tina. Mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi boleh ya Nicers ya. Mau tanya kalau anak yang sudah kena pelecehan, apa itu karena pola asuh orang tua kita ya? Nah, mungkin karena di sini ada Bu Ade juga, saya ke Mas Ari dulu. Kalau Bu Ade mau menanggapi, boleh ya Bu Ade ya? Monggo, Silakan Mas monggo. Ari. Kalau misalnya anak sudah keburu kena pelecehan seksual, apakah itu karena pola asuh orang tua? Kita mencoba melihatnya itu memang mungkin ada kontribusi atau indirect effect-nya ya, tapi aku pengen mengajak orang tua untuk jangan pernah merasakan itu kesalahan orang tua. Ya, seperti yang kita lihat dari kasus yang kita bawa di depan tadi itu, yang anak umur 9 tahun tadi, mamanya baik, rajin, kerja juga, bapaknya juga kerja, bawa nafkah setiap hari, dan mereka kalau di rumah itu quality time sama anaknya, tapi anaknya tetap menjadi korban. Karena tanggung jawabnya itu pasti ada di tangan pelaku. Ya, unfortunately, pola asuh kita itu tidak bisa menjadi antara pemicu ataupun eh, penjaminan bahwa ini tidak akan terjadi ke anak ya, itu ya. Nah, kalau pola asuh tertentu yang membuat anak itu menjadi vulnerable itu bisa. Nah, ini kita mengangkat sedikit tadi yang dari di sesi ketiga kan kita berbicara mengenai online ya. Kenapa sih sekarang marak sekali predator-predator online itu gampang sekali dapetin anak-anak? Nah, banyak anak-anak yang menghabiskan waktunya di game itu memiliki quality time yang sedikit sama orang tua. Dan seperti tadi yang ceritanya Mas Eki ya, ada anak-anak yang memang tidak memiliki figur orang tua yang kuat dan mereka mencari itu ke tempat lain. Dan ini adalah mangsa-mangsa empuk nih buat para predator.
Sama beberapa kasus yang pernah aku temuin juga ini berawal dari seseorang yang sedang mencari pengganti figur ayah atau pengganti figur ibunya. Dan sialnya dia dapat yang seperti itu. Nah, so di awal itu mereka tidak sedang dengan sengaja membuat diri mereka rentan. Tapi karena kerentanan yang terjadi dari pola asuh yang kurang efektif dari orang tua itu membuat mereka menjadi sasaran yang lebih vulnerable untuk para predator-predator ini. Kita sering sekali mendengar cerita-cerita di mana anak-anak yang dekat sama gurunya, anak-anak yang dekat sama orang-orang random di luar, ada juga kemarin yang dekat sama supir, dekat sama pembantu rumah tangganya, karena mereka tidak merasakan ada keberadaan orang tua di rumah. Dengan kata lain, kita bisa bilang pola asuh orang tuanya ini nggak efektif. Yang membuat anak ini akhirnya harus mencari siapa yang bisa aku andalkan, siapa yang bisa aku deketin, siapa yang bisa membuat aku merasa nyaman. Dan ya, unfortunately kita tidak bisa tahu apa sih rencana semesta yang membuat anak ini ternyata ketemunya sama orang seperti itu. Nah, ada efek yang tidak langsungnya, yes, membuat anak-anak vulnerable karena pola asuh orang tua itu seperti apa, but jangan sekali-sekali kita berpikir ini gara-gara kita. Anakmu diperlakukan secara tidak adil dari sama orang lain, itu karena keputusan si orang lain itu. Mungkin kita akan terdorong membuat kita merasa bahwa, aduh harusnya aku lebih banyak ngobrol sama anak-anakku, aku harusnya lebih dekat sama anak-anakku, aku harusnya bisa menjaga anak-anakku. Tapi ini adalah sesuatu yang nggak fair buat kitanya juga. Nggak fair buat anak, yes, nggak fair buat kita. Dan orang tua mungkin akan ada dorongan untuk menyalahkan diri, but tidak merupakan kesalahan dari orang tua. Kecuali dalam beberapa kasus di mana orang tua yang menyodorkan anaknya ke si predatornya. Unfortunately, skenario seperti itu juga ada. Orang tua sendiri yang tanda kutip menjual anaknya ke si predator. Kalau itu ya kesalahan orang tuanya. Tapi kalau kita sudah melakukan yang terbaik untuk orang tua yang memang sudah rajin kerja, mencari duit, yang memang mau tidak mau secara keharusan mereka harus di luar rumah, nggak bisa jagain anak. Yes, anak menjadi lebih rentan, tapi itu bukan salah orang tua. Kita mencoba untuk gak berpikir seperti itu ya. Oh, apakah aku nge-lag? Sepertinya aku nge-freeze. Halo, halo? Halo, halo? Halo? Udah aman Mas Ari. Aman Mas Ari? Oh, sempat kepotong nggak? Aku aman. Oke. Baiklah. Iya. Oke, poinnya udah kita tangkap. Bu Ade, ada mau tanggapan? Enggak sih, cuma udah hampir sama. Jadi memang pola asuh itu tadi kan ada yang biasanya kita kenalnya kan ada yang serba membolehkan, serba melarang, atau yang demokratis ya. Ya memang kembali lagi sih komunikasi anak-anak supaya mereka juga mau cerita apa yang mereka alami dan tidak ada rasa takut untuk dihakimi atau dijudging. Itu mungkin salah satu yang juga saya nambahin aja ya Mas Ari. Jadi saya bukan tapi ya memang ketika anak-anak merasa tidak dijudging tuh mereka akan bebas cerita gitu kan. Walaupun kita quality time waktu kadang-kadang sekarang sih seringkali memang alone together ya yang kadang udah pulang itu udah pada pegang gadget semua. Terus kemudian juga pengenalan sex education ke anak-anak mungkin yang juga tetap harus kita jelasin ke anak-anak ya supaya mereka tahu batas-batasan, karena predator tuh mungkin ngiming-ngimingi dengan hal yang disukai anak-anak biasanya ya, di grooming apa diapain sih kalau seperti yang banyak terjadi itu yang paling jadi konsen kita lah. Seperti itu aja Mas mungkin ya saya tambahannya. Terima kasih. Oke Bu Ade. Terima kasih Bu Ade, dan kita sampai pada konklusi tahap akhir dari ngobrol bareng Whiteness Day. Saya pengen ke Eki dulu nih. Ke Eki, ada nggak sih wejangan ataupun yang ingin Eki sampaikan kepada orang tua di sana dengan background cerita hidup Eki supaya tidak berjatuhan lagi lah korban-korban kekerasan anaknya. Seperti itu Ki. Dia tidak datang.
Eh, ini kayaknya pekerjaan yang sangat berat ya, karena menurut saya eh KS tuh sebenarnya lebih serem daripada narkoba, karena di beberapa tempat ngomongin hal ini tuh jauh lebih tabu, tapi intensitas untuk nemuin pelaku dan korban itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada narkoba. Ngomonginnya sulit, kan kalau narkoba tuh kayak bisa jadi bercandaan gitu, tapi ini nggak bisa, tapi gampang banget nemuinnya. Jadi kalau untuk bilang kayak menciptakan ruang aman dan nggak ada predator, wah itu pekerjaan rumah yang sama-sama harus disinkronkan, dan kayaknya bisa berjalan tahun-tahunan ya, maksudnya mungkin kita bisa minim kemungkinannya gitu, karena mungkin kita sebagai orang tua ya, dari orang tua korban mungkin tetap bisa gitu untuk membangkitkan anak ini tetap bisa punya masa depan atau memperbaiki mentalitas dia atau yang berpotensi jadi korban. Tapi si orang tua tersangka ini gimana gitu, kayak gimana caranya, kan bukan anak kita gitu yang mengancam itu, maksudnya ya, atau yang mungkin dia juga jadi korban tapi dibiarkan gitu ya. Maksudku berarti kalau seumpama kita aja nggak cukup, kayaknya perlu sinergi yang jauh lebih besar, yang punya kehendak jauh lebih besar. Makanya kalau aku pribadi sih nganggapnya ini ya kita bisa mulai dari rumah dan orang di sekitar kita dulu untuk bangun itu gitu. Yang utama adalah gimana caranya anak itu nggak dibungkam gitu. Kadang kita nggak sadar ngebungkam anak gitu, kayak ini urusan orang dewasa, sana gitu. Karena untuk mengganti bahasa yang mudah dipahamin sama anak, sama topik yang dia penasaranin gitu, itu kan sesuatu yang sulit ya. Mungkin nggak secara langsung kan ini kita ngomongin apa gitu, tapi gara-gara dampak dia nggak dapat apa yang dia penasaranin di topik tertentu, kita akhirnya nggak deket lagi sama anak gitu. Si anak gak asik sih orang tua aku gitu. Pas dia ada masalah baru akhirnya diem atau ceritanya ke orang yang salah gitu, atau bahkan banyak kan kasus yang ternyata dia udah berbulan-bulan bertahun-tahun sama si pelaku gitu, baru ketahuan gitu. Nah itu ya rasa nyaman yang harus dibentuk dari rumah gitu. Makanya kita harus beres sama diri kita sendiri. Jadi orang tua tuh berat gitu, karena kita harus bisa menyingkirkan permasalahan tentang diri kita, karena kita udah tahu ada orang yang lahir nih karena kita gitu. Makanya ya gitu, itu tuh menurutku seni yang sangat luar biasa sih. Dan aku tuh juga ngomong ini adalah konsep yang belum tentu ke depan aku bisa jalanin. Semoga aku bisa gitu untuk praktek di masa depan. Makanya sampai sekarang juga paling itu sih yang aku lihat, kita harus gimana caranya jadi ruang paling nyaman buat anak sih. Itu dulu, karena kita kalau untuk ngomongin, untuk mikirin overthinking di mana pelaku dan orang tuanya dan lain-lain kan terlalu ribet. Sedangkan pemerintah kita juga kan fokusnya programnya bukan lagi ke situ. Karena kemarin ada berita gitu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, budget untuk kasus-kasus seperti ini tuh di-cut banyak. Jadi kayak penanganan korban yang kemarin terjadi di beberapa daerah, cerita ke aku gitu, bahwa ternyata ruang pendampingan psikolog tuh nggak dikasih karena budgetnya nggak ada gitu. Itu kan bisa jadi bom waktu di kemudian hari gitu ya. Ya itu kan kita juga nggak punya kehendak apa-apa. Kalau si orang-orang ini yang nggak beres abis itu bermasyarakat, kita nggak pernah tahu orang ini akan berperan sebagai apa. Apakah akan jadi cobaan buat kita, atau ya dia akan jadi teman baik kita nggak tahu gitu. Ini tuh setara dengan narkoba, tapi pemerintah belum punya badan khusus untuk menangani predator gitu ya. Dan polisi juga kewalahan luar biasa gitu, karena tiap hari ada. Makanya menurutku kita harus punya ikatan yang kuat banget sama anak, tapi juga jangan jadi orang tua yang street parent, karena orang tua yang street parent ini hanya menghasilkan anak-anak yang pandai berbohong. Jadi seni gimana caranya bisa, kalau dekat gak terlalu dipenjarakan, tapi kalau jauh juga nggak bikin dia merasa nggak punya peran bapak atau ibunya. Itu sih paling aku sekalian izin Mas untuk Ari. kembali ke casting. Oke, nggak apa-apa, silakan Eki. Iya, boleh Eki, nggak apa-apa, pamit duluan Eki. Sukses castingnya Eki teman-teman, ya. terima kasih ya. Sampai jumpa Mas Eki. Oke, Mas Ari mau memberikan closing statement. Aku setuju sih sama yang tadi Mas Eki bilang. Memang
realitanya kita tidak bisa akan selalu melindungi anak-anak kita. So, kedekatan kita sama anak-anak itu akan menentukan apakah mereka akan terbuka ke kita atau enggak, dan nilai-nilai yang kita berikan ke mereka itu menjadi protective factornya mereka. So, kita juga bisa berharap anak-anak kita semakin gede, mereka semakin ngerti dan mereka semakin bisa memprotek diri sendiri. Itu ya. Nah, sama tadi ada sedikit tambahan mengenai yang online sih. Salah satu alasan kenapa di online itu marak karena ada fenomena yang sempat aku lihat itu, fenomena dating di usia remaja. Nah, ada banyak anak-anak remaja itu mencari Oke. orang-orang dewasa yang bisa mereka percayai di internet, di sosmed, yang akhirnya mereka pacarin tanda kutip, yang ternyata itu sedang di grooming gitu ya. Ini kan terjadi karena ketidakhadiran orang tuanya juga sebenarnya. Nah, so sangat 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 penting sekali. Peran orang tua itu adalah sesuatu yang sangat mulia, dan untuk mencapai sesuatu yang mulia itu harus berdarah-darah ternyata gitu kan ya. Orang tua harus kerja sambil jagain anak, sambil mengawasin juga anak, tapi mengawasinya juga nggak boleh terlalu ketat, nggak boleh terlalu longgar. Ini serba salah. Jadi orang tua itu susah, ribet gitu ya. Tapi percayalah, jika orang tua bisa mendekat sama anak secara emosional, anak juga bisa melihat, oh, papa mamaku ini nggak sempurna, yes. Tapi dia benar-benar tulus untuk ngejagain aku, tulus untuk membantu aku. Dan anak-anak juga akan memiliki sebuah drive untuk tidak membiarkan diri mereka kepancing sama hal-hal yang nggak benar gitu. Itu juga menjadi salah Oke. satu cara kita menjaga supaya anak kita belajar menjaga dirinya mereka. Nah, itu sih. Hanya menambah sedikit dari yang dibilang sama Mas Eki. Oke. Siap-siap Mas Ari. Oke, jadi Nicers, kesimpulan yang bisa kita ambil dari masing-masing personal dari ngobrol bareng ini mungkin akan berbeda-beda ya. Tapi kalau dari saya sendiri, yang pertama mungkin untuk menciptakan ruang yang aman seperti yang Eki sampaikan itu menjadi PR bagi kita semua di sini. Saya, Bapak Ibu semua yang ada di sini itu menjadi PR lah, bukan PR yang mutu, yang aman bagi anak. Apalagi peran orang tua di sini juga sangat dibutuhkan, kedekatan orang tua dan anak juga sangat dibutuhkan, menimbulkan rasa percaya, trust itu juga sangat dibutuhkan ketika sudah berubah perannya menjadi orang tua dan memiliki anak gitu. Tanggung jawab moral seperti itu yang harus kita edukasi lebih dini kepada anak-anak. Dan jangan lupa juga mungkin dari sisi rohaninya juga harus kita bawa ke diri kita dan kita tularkan kepada anak-anak kita supaya pondasi keimanan itu tetap kuat, supaya tidak goyah ketika menerima ataupun menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang menghampiri ke kita. Seperti itu Bapak Ibu semua. Terima kasih banget buat Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk ikutan ngobrol bareng Witness Day. Saya dan tim Witness Day sangat mengapresiasi Bapak Ibu semua. Di malam hari ini hampir 2 jam lebih kita ngobrol, berdiskusi, tanya jawab. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Semoga juga kita bisa melebarkan, meluaskan peran kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, untuk menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak di sekitar kita, bagi anak kandung kita, bagi ponakan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya saya Alfredo Siombing bersama teman-teman dari Witness Day pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan dan jaga kesehatan semua Bapak Ibu. Selamat malam. Sampai